Coba tes tes. Sampai Padang. Ini kok gini nih layarnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita pagi ini tafsir juz amma. Kita berada di surat Al-Lail sampai di ayat yang ke 11, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan tidak akan memberi manfaat harta seseorang apabila seseorang itu telah meninggal. Setelah lalu dibahas tentang dua jenis manusia yang baik dan manusia yang jelek. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Itu ciri orang yang baik. Kemudian ciri orang yang jelek, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Apabila sudah mati maka harta seseorang tidak akan memberi manfaat, yakni ayyu syai'in yughni anhu maluhu, sebesar apapun dari orang itu hartanya, idza bakhila, kalau orangnya itu pelit. Setelah dibahas fa amma man bakhila wastaghna. Wa taradda wa huwa, dan sementara dia telah mati, walaupun hartanya sebanyak apapun, kalau dia sudah mati, ai halaka. Taradda di situ maksudnya halaka, meninggal. Ai syai'un ayyu syai'in yughnil mal, maka harta mana yang bisa memberikan kecukupan. La yuni syai'an. Nah, banyak hadis yang menerangkan bahwa harta yang bisa memberi manfaat ketika orangnya sudah mati adalah harta yang disedekahkan, sebagaimana fa amma man a'ta wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Tapi kalau bakhil, fa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna, maka ini kata Allah tidak akan memberi manfaat sama sekali. Kemudian lanjutnya kata Allah, inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Sesungguhnya kewajiban kami untuk memberi petunjuk, dan sesungguhnya untuk kami akhirat dan ula. Ula ini yang pertama. Nah, fa'andzartukum naron taladza, maka aku peringatkan kalian dengan api yang menyala. La yaslaha illal asqa, tidak akan masuk ke dalam api itu kecuali orang yang celaka. Siapa orang celaka? Diterangkan oleh Allah, alladzi kadzdzaba wa tawalla, orang yang tidak percaya dan berpaling
dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Wa sayujannabuha al-atqa, dan Allah akan menjauhkan dari neraka yang menyala-nyala itu orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang hartanya dipakai untuk membersihkan. Wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza, dan tidak ada yang bisa membalas kenikmatan Allah selain Allah. Illa ibtigha wajhi rabbih al-a'la, kecuali orang yang mengharap wajah Allah yang maha tinggi. Wala saufa yardo, pasti mereka akan meridhoi. Inna alaina lal huda, sesungguhnya kewajiban kami untuk memberi petunjuk. Fihi, di dalam ayat ini, ayat 12, fihi iltizamun minallah. Iltizam itu keharusan, artinya memang keharusan dari Allah. Artinya juga kita pasti akan mendapatkan petunjuk dari Allah. An yubayyina lil khalqi, untuk menerangkan kepada makhluk, ma yahtaduna bihi ilai, apa yang harus diikuti, maka mana harus yang dijadikan petunjuk. Allah akan menerangkan. Itu sudah kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu bil huda huna, dan yang dimaksudkan dengan al huda di sini, nah, hudal bayan, yang pertama hudal bayan wal irsyad. Kalau mau ditambah huda ad-dilalah, bayan, irsyad, dilalah. Itu huda yang pertama. Fa innallaha ta'ala iltazama ala nafsihi bayana dzalika, maka Allah telah mengilzamkan, mengharuskan pada dirinya untuk menjelaskan itu, menjelaskan huda itu. Al-Quran dan As-Sunnah itu huda, sebagaimana firman-Nya, Alif Lam Mim dzalikal kitabu hudan. Hatta la yakuna linnasi 'alallahi hujjah, sampai benar-benar pada manusia itu tidak ada lagi alasan. Nanti ketika menghadap Allah, kemudian manusia beralasan tidak mengerti agama Allah, itu tidak diterima alasan tersebut, tidak ada uzur. Nah, belum lagi sudah diberi umur cukup, sudah umur 60 kok belum paham, ini sudah tidak ada lagi uzur kalau seseorang itu belum memahami al-huda, belum memahami agama Allah dan belum melaksanakan agama Allah. Wa hadza fi qaulihi ta'ala, seperti dalam firman-Nya, inna auhayna ilaika, sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad, kama auhayna ila Nuh, sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh. Jadi Al-Huda sudah diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, sebagaimana Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh. Wan nabiyina min ba'dihi, dan nabi-nabi setelah Nabi Nuh. Nah, nabiin di sini walaupun bentuknya nabi, mereka menerima wahyu dan juga mendapat kitab. Nah, ila an qala, sampai kepada firman-Nya, rusulan, rasul-rasul, mubasyirin, yang memberi kabar gembira bagi orang yang beriman dan bertakwa, balasannya adalah surga dan ridho Allah. Wa mundhirin, dan rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak mau beriman, tidak mau bertakwa, balasannya neraka Allah Azza wa Jal
Iyadzan billah, semoga Allah melindungi kita darinya. Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul, supaya tidak ada bagi manusia itu alasan setelah diutusnya Rasul. Dan Rasul-Rasul sudah diutus semua, kitab-kitab sudah diturunkan semua, maka tidak ada lagi alasan manusia kemudian tidak mengerti agama Allah. Fala yumkin lil aqlil basyari, maka juga tidak mungkin bagi akal manusia an yastakilla bima'rifatil huda, akal manusia itu tidak bisa menyendiri, tidak bisa diakal-akal untuk mengerti al-huda. Jadi sebatas orang itu mengandalkan akalnya atau fitrahnya, manusia tidak akan mengerti bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana beriman kepada Allah, bagaimana menyelamatkan diri dari kesesatan, penyimpangan di dunia. Itu tidak bisa menyendiri. Nah, kalau bisa menyendiri berarti tidak perlu apa? Tidak perlu Rasul dan tidak perlu kitab. Ya, kalau akal bisa menyendiri. Walidzalika iltazamallahu azza wajal, sehingga Allah mengilzamkan, Allah mengharuskan azza wajal bi an yubayyinal huda. Allah mengharuskan untuk menjelaskan al-huda lil insan, pada manusia, dengan firman-Nya inna alaina lal huda, sesungguhnya kewajiban kami untuk menjelaskan al-huda. Waliyu'lama, hendaknya difahami, annal huda nau'an, bahwa huda itu ada dua macam. Yang pertama huda at-taufik, namanya huda at-taufik. Taufik itu artinya pencocokan, dan ini hak prerogatif Allah untuk mencocokkan hamba yang dikehendaki kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Itu definisi taufik. Fahadha la yaqdiru alaihi illallah, untuk huda taufik ini tidak ada yang mampu kecuali Allah. Yang kedua huda irsyad wa dilalah. Tadi ya di atas irsyad wal bayan, sekarang di sini huda irsyad wa dilalah. Ada tiga. Irsyad itu bimbingan, dilalah itu dalil, bayan itu penjelasan. Fahadha yakunu minallah, maka untuk hidayah irsyad ini itu dari Allah, wa yakunu minal khalqi, dan bisa juga dilakukan oleh makhluk. Minar rusul, para rasul itu bisa memberikan penjelasan. Alaihimussalatu wassalam. Wa minal ulama, dan juga para ulama bisa menjelaskan dalil, menjelaskan isi Al-Quran yang merupakan Al-Huda, menjelaskan maksud dari Al-Quran dan As-Sunnah yang itu merupakan huda. Tapi namanya apa? Huda irsyad, hudal bayan, huda dilala. Yang kalau seseorang hanya mendapat huda yang kedua ini, itu belum mengangkat manusia dari kesesatannya, belum membebaskan manusia dari penyimpangan. Dibutuhkan huda yang pertama, pencocokan. Orang sudah mengerti tapi tidak menjalani ilmunya. Kenapa tidak menjalani? Karena belum mendapat huda at-taufik. Sekedar mendapat huda irsyad, manusia tetap dalam kehinaan, kesesatan, dan bisa jadi dia lebih jelek daripada sebelum mengerti, daripada orang yang belum mengerti. Nah, maka ada hadis, awwalu man tusair finnar al ulama, orang pertama yang dibakar di neraka itu malah ulamanya. Qabla ubadil ausan, sebelum penyembah berhala.
Nah, maka setiap kita menambah ilmu, menambah cahaya iman, selalu kita memohon kepada Allah berdoa kepada Allah, mohon taufik, pencocokan. Nah, kama qala Allahu li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam, sebagaimana Allah jelaskan kepada nabinya, wa innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, latahdi ila siratin mustaqim, sesungguhnya engkau Muhammad memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Ini huda yang pertama apa yang kedua? Ayat ini surat Asy-Syura 52. Ini huda pertama apa yang kedua? Irsyad apa taufik? Sesungguhnya engkau Muhammad pemberi petunjuk ke jalan yang lurus. Berarti ini huda irsyad, huda dilala. Karena kalau huda taufik itu tidak ada yang bisa, itu hanya Allah. Amma hidayatu taufik, adapun hidayah taufik, fahiya ilallahi, maka itu hak Allah. La ahadun yastati'u, tidak ada seorang pun yang mampu an yuwaffiqa syahsan, untuk memberi taufik seseorang ilal khairi, kepada hidayah tadi, hidayah irsyad tadi, kepada kebaikan. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak mampu memberi taufik kepada orang yang paling kamu cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, hanya saja Allah yang memberi taufik siapa yang Allah kehendaki. Wa idza nadarna, kalau kita perhatikan, ila hadhil ayatil karimah, ayat yang mulia ini, inna alaina lal huda, surat Al-Lail ayat 12. Wajadna, maka kita dapati, annallaha ta'ala bayyana kulla syai'in, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu menerangkan segala sesuatu. Bayyana ma yalzimun nas, Allah menerangkan apa yang harus dipelajari manusia, minal akidah, dari akidah, keyakinan, keimanan, itu sudah diterangkan oleh Allah kepada Rasulullah. Rasulullah sudah menerangkan pada umatnya. Nah, sehingga kita tidak perlu menoleh dan tidak butuh kepada pelajaran-pelajaran keimanan, keyakinan yang tidak datang dari Allah dan Rasulnya, tidak bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Memangnya ada pelajaran banyak, kebanyakan muslimin malah belajar akidah itu bukan dari Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga akidahnya, keimanannya beda dengan hasil pelajaran yang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka pelajaran akidah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah itulah keimanan yang benar, yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Yang lainnya dari mana? Ada yang dari filsafat, itu kebanyakannya. Sehingga banyak di kampus-kampus yang mengatakan kampus Islam, itu pelajaran tertingginya ilmu filsafat, ilmu kalam, ilmu mantik. Ada juga dari mimpi-mimpi, khayalan-khayalan, khurafat, yang itu bisa merusak dan mengkafirkan, atau dari kebatinan-kebatinan, ini disebut batiniyah, sampai tingkat kerusakannya bisa melampaui keyakinan,
keyakinannya, akidahnya orang kafir, Yahudi dan Nasrani, karena tidak bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya apa? Akidah wahdatul wujud. Apa itu Mi? Wahdatul wujud, manunggaling kaula Gusti. Hulul atau yang disebut dengan hulul. Hulul itu menyatu, menyerap, melebur. Itu bukan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sampai kata Rasulullah SAW, maka akidah ini, keyakinan ini, wahdatul wujud ini lebih kufur dari Yahudi dan Nasrani. Karena Yahudi dikafirkan oleh Allah dan mereka adalah orang kafir, semoga Allah membinasakannya. Meyakini Allah Uzair itu putranya Allah. Nabi Isa itu dikatakan putra Allah oleh Nasrani, sehingga Nasrani dikafirkan oleh Allah. Tapi mereka tetap meyakini Allah itu satu, Allah itu di atas. Hanya saja Allah itu punya anak, kata mereka. Itu pun kafir karena perkataannya, karena keyakinannya, yang tidak diajarkan sama sekali oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, maka keimanan merupakan pondasi Islam seseorang, pondasi agama harus benar, harus bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Berdasarkan ayat ini, inna alaina lal huda, sungguhnya kami, kewajiban kami menjelaskan masalah akidah. Wa ma yalzimuhum minal ibadah, demikian juga perkara ibadah. Maka asal daripada ibadah itu hukumnya haram. Tidak boleh seseorang melakukan ibadah kepada Allah, haram, sampai jelas dalil yang sahih. Misalnya saja sholat subuh 3 rakaat, apa hukumnya? Haram. Kenapa? Enggak ada dalilnya. Sehingga semua cara ibadah yang tidak bersumber dari Allah dan Rasulnya itu batil. Rasul mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jangan dibalik. Banyak muslimin membalik kaidahnya, sampai tokoh-tokoh viral, tokoh-tokoh nasional terbalik di dalam memahami. Ketika ditanyakan mana dalil ibadah ini, malah mereka mengatakan mana dalil larangannya, mana dalil larangan ajar amalan ini. Nah, itu kebalik namanya, terbalik. Bagaimana terbalik? Asal ibadah itu haram. Seperti tadi sholat subuh 3 rakaat, haram apa halal? Haram. Mana dalilnya? Kan tidak ada. Kalau nggak ada apa boleh? Kalau nggak ada apa boleh? Nah, jangan dibalik. Kalau dibalik, mana larangannya? Ya memang nggak ada, karena hukum asalnya haram. Nah, tapi kalau tetap menjalani ibadah-ibadah yang tidak diajarkan oleh Rasul, maka diterangkan oleh Rasul, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Itu tertolak. Tidak perlu lagi mencari dalil mana larangan amalan ini, walaupun tidak diamalkan oleh Rasul, walaupun tidak dicontohkan oleh Rasul. Jadi ini tafsir inna alaina lal huda. Wa ma yalzimuhum minal akhlak, demikian juga masalah akhlak itu sudah diterangkan oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah itu contoh teladan dalam masalah akhlak, yang akhlaknya Rasul itu adalah Al-Quran. Maka kalau ingin berakhlak seperti Rasul, kita mempelajari, memahami Al-Quran, itu sudah cukup. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha ditanya, apa akhlak Rasulullah? Al-Quran.
Wa ma yalzimuhum minal muamalat, demikian juga masalah-masalah muamalat, berhubungan sesama manusia satu dengan lainnya sudah ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa ma yajibu alaihim ijtinabuhu fi hadza kulluhu, dan apa yang wajib dijauhi oleh manusia itu sudah ditunjukkan. Jangan menyandarkan bambu kayu di tembok saudara tetangganya. Jangan mengganggu tetangganya walaupun dengan suara-suara, apalagi pakai pengeras, walaupun itu membaca Al-Quran pakai pengeras, itu tidak dibutuhkan. Maka barang siapa membiasakan baca Al-Quran, tidak enak kalau tidak sreg, kalau tidak keras, tidak didengarkan semua orang, tidak sreg, itu tanda kurang ikhlas. Karena tanda keikhlasan itu mencukupkan diri dengan Allah Azza wa Jal. Ya. Hatta qala Abu Dzarrin radhiyallahu anhu, sampai berkata Abu Dzar radhiyallahu anhu, Allah meridai beliau, laqad tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasul telah diwafatkan, wa ma ta'iru, dan tidaklah burung, yuqallibu janahaihi, yang mengepakkan kedua sayapnya, fis sama, di atas, illa dzukira lana minhu ilman, kecuali oleh Rasul sudah diketahui ilmunya. Sampai sekarang juga saya belum tahu apa ilmunya. Nah, tapi kan bikin penasaran. Wa qala rajulun minal musyrikin li Salman al-Farisi, demikian juga berkata seorang dari musyrikin kepada Salman al-Farisi, sahabat juga dari Persia, Iran sekarang. Nah, allamakum nabiyukum, nabimu mengajari kamu, hatal khara'ah, sampai buang hajat, menunjukkan walaupun perkara masalah remeh diajarkan. Qala ajal, kata Salman, betul. Allamana hattal khara'ah, Rasulullah mengajarkan kami sampai adab buang hajat itu diajarkan, yakni hatta adabu qada'il hajah, sampai perkara adab-adab buang hajat. Allamaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ummatahu, diajarkan semuanya oleh Nabi, sehingga tidak ada sesuatu pun yang menyampaikan manusia ke surga kecuali telah diajarkan dan telah diperintahkan, dan tidak ada sesuatu yang menyimpangkan manusia dari surga dan memasukkan ke neraka kecuali oleh Rasulullah telah diterangkan dan telah dilarang. Nah, sampai misalnya ada di kitab lain diterangkan urusan bumbu pecel, misalnya bumbu gulai, ada ayatnya, ada. Ini ada orang kafir mau ngetes muslimin lagi makan-makan di warung. Agama mengajarkan ini bumbu pecel. Oh iya ada, kata orang muslim ini. Mana coba ayatnya? Bagaimana mengajarkannya? Dipanggil ini tukang masaknya. Bu atau Pak, coba terangkan bagaimana cara bikin pecel ini. Nah, diterangkan cara bikin pecel pakai kacang, pakai daun jeruk purut, pakai kencur, berambang bawang, gitu Pak sama ya. Loh, mana ayatnya? Itu fas'alu ahla dzikri in kuntum
la ta'lamun. Tanya kepada yang ngerti kalau kamu nggak tahu. Itu kan ayat. Nah, wa yu'ayyidu hadza, masih ditegaskan lagi oleh Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, kata Allah, hari Jumat, hari Arafah, telah aku sempurnakan untuk kamu dinakum, agama kamu. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan nikmatku juga aku sempurnakan pada kalian. Wa raditu lakum, dan aku ridho untuk kamu al-Islam dina, Islam itu sebagai amalan. Nah, ini tafsir daripada surat apa tadi? Al-Lail ayat yang ke-12, menjelaskan bahwa tidak ada dari suatu yang dibutuhkan manusia untuk mencapai keselamatannya di dunia dan akhirat kecuali telah diterangkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sesungguhnya milik kami, kata Allah. Kami di sini bukan berarti banyak. Ini namanya ta'zim, pengagungan diri. Dalam Al-Qur'an, dalam Islam, kami itu ada dua maknanya. Yang pertama, pembicara dan menyertakan orang lain, itu kami. Makna yang kedua, kami adalah pengagungan diri seperti dalam ayat ini. Sesungguhnya untuk kami akhirat dan al-ula, yakni lana al-akhirah, milik kami akhirat, wal ula, akhirat ini akhirat, ula ini dunia. Wal ula, kenapa dunia di sini? Muqaddamatun alal akhirati fi zaman. Dunia kan lebih dulu dengan dibanding akhirat dari sisi waktu. Tapi kenapa kok diakhirkan? Kok enggak wa inna lana lil ula wal akhirah? Kok enggak seperti itu? Biar urut waktunya. Tapi ini kenapa kok didahulukan yang terakhir? Lakinnahu fi hadhil ayah akharaha, kenapa di ayat ini kok diakhirkan? Urusan yang pertama kok diakhirkan? Li faidataini, ada dua faidah. Al faidatul ula, faidah pertama maknawiyatun, faidah maknawi. Al faidatus tsaniyah, faidah kedua lafziyatun. Amal maknawiyah, adapun makna maknawiyah, fali annal akhirah, karena akhirat itu aham, karena akhirat itu aham minad dunya, aham itu lebih penting. Nah, itu kenapa didahulukan. Berbalik dengan pikiran manusia sekarang, yang jadi pikiran pertama itu dunia. Bagaimana dunia pikirannya. Nafsu itu dunia. Bagaimana pokoknya dunianya pinter, nyari sekolah paling favorit, paling mahal, tapi sekedar dunia. Padahal itu perkara yang mau ditinggal, yang kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ad-dunya irtahalat mudbiratan, dunia itu pergi ke belakang, meninggalkan kita. Wal akhiratu, sementara akhirat mudbilatan, sementara akhirat datang menjemput kita. Tapi kenapa manusia malah sibuk mencari yang pergi dari kita, melupakan yang mendatangi kita? Kita ini sedang didatangi, sedang dijemput. Bahasa kita itu OTW. Akhirat itu OTW, setiap detik akhirat itu OTW kepada kita. Hati-hati. Nah,
Maka itu faedah. Faedah apa? Faedah apa tadi? Akhirat itu didahulukan. Begitu kaidahnya, yang penting didahulukan. Yang kedua, wali annal akhirata, dan karena akhirat itu yadharu fiha mulkullahi tamaman. Karena yang kedua faedahnya, karena akhirat itu di hari akhirat itu kekuasaan Allah itu nampak secara sempurna. Tidak ada lagi raja-raja ketika nanti di akhirat itu, tidak ada faedahnya lagi, hanya milik Allah. Ini maknawi kenapa akhirat didahulukan di ayat ini. Fid dunya hunaka ru'usa, di dunia di sana banyak ru'usa itu pemimpin-pemimpin di dunia. Wa hunaka mamluk, di sana banyak raja-raja. Wa hunaka umara, banyak umara. Yamliku nama a'tahumullah, mereka menjadi penguasa. Mereka menguasai, memiliki apa yang Allah berikan kepada mereka, minal mulki, berupa kerajaan, kekuasaan. Nah, lakin fil akhirah, tapi di akhirat, la mulka li ahadin, tidak ada lagi kekuasaan, tidak ada lagi penguasa kecuali Allah. Limanil mulkul yaum, milik siapakah kerajaan hari ini? Dijawab sendiri oleh Allah, lillahil wahidul qahhar, hanya milik Allah yang maha tunggal dan maha kuasa. Falihada kuddima, maka dari ini didahulukan akhirat. Nah, di ayatnya itu ayat berapa Pak? Sama ayat berapa tadi? Amin, ayat berapa? Amin. Wa inna lana lal akhirata wal ula, ayat 13. Nah, maka inilah sebab kenapa akhirat disebut dulu oleh Allah Azza wa Jal, min ajli hadhil faidatu manawiyah. Nah, sekarang faedah yang kedua, faedah lafziyah. Jadi tadi ada dua faedah ya, faedah maknawiyah, yang kedua faedah lafziyah, lafaz. Ini menunjukkan betapa Al-Quran itu kitab yang paling baik dari sisi lafadznya, dari sisi bacaannya, paling berhak untuk diviralkan bahasa kita sekarang, dimunculkan di muka bumi ini adalah Al-Quran, bukan musik-musik, bukan lagu-lagu. Kalau lagu-lagu itu Quran juga, musik itu Quran juga, tapi itu Qurannya syaitan yang paling cepat untuk memalingkan manusia dari zikrullah. Sehingga Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Ighatsatul Lahfan mengatakan bahwa musik itu lebih haram daripada khamr, karena lebih cepat memalingkan manusia dari khamr, dari teler itu. Karena kalau minum itu masih nunggu reaksi, tapi kalau musik begitu di setel langsung mencak-mencak. Awan langsung getar, itu ujung jempol kakinya itu setel, jempol kakinya gerak, itu bisa sampai loncat-loncat, kadang panggungnya ambruk. Tapi kalau teler minum itu kan enggak sampai gitu ya. Maka hati-hati, di hati seorang mukmin tidak akan terkumpul, kata Imam Ibnul Qayyim, tidak akan terkumpul di hati seorang mukmin dua kecintaan, cinta Al-Quran, cinta kalamullah, cinta Al-Quran, dan cinta musik
orang yang tidak cinta orang yang mencintai Al-Quran tidak akan mencintai musik, orang yang mencintai musik tidak akan mencintai Al-Quran. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadis, kata Allah. Di antara manusia ada yang membeli lahwal hadis, yaitu musik. Banyak orang yang menjual dirinya dengan musik untuk disesatkan atau dipalingkan dari jalan Allah. Surat Luqman insyaallah ayat 6 itu. Kalau dari sisi lafziyah, maka ini yang harus dibiasakan ke telinga kita, dibiasakan di hati kita mendengarkan Al-Quran. Setan-setan akan lari dari diri kita, dia akan lari keluar dari rumah kita. Kalau isinya musik, rumahnya ya yang datang setan, hatinya keras, kaku. Fahiya mura'atul fawasil. Faidah lafziahnya adalah penjagaan fawasil. Fawasil itu potongan ayat, yakni awahirul ayat, yakni akhiran ayat, kulluha akhiruha alifun, semuanya diakhiri dengan alif. Nah, kita lihat ayatnya itu kan seperti itu, dan ini merupakan kaidah di dalam wahyu Allah. Inna alaina lal huda, pakai alif. Kata orang Jawa alif bengkong, ya. Wa inna lana lal akhirata wal ula, pakai alif. Fa anzartukum naran talazza, semua pakai alif. Ini apa namanya? Penjagaan fawasil atau akhir ayat. Dan insyaallah ini pembahasan kita pagi ini sampai ayat ke 13. Mudah-mudahan menambah ilmu kita, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi cahaya hati kita. Dan ini perlu kita ulang-ulang bahwa padang mahsyar, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar itu kondisinya gelap gulita. Di situ manusia harus berpindah ke surga, tapi harus melewati as-sirat yang gelap juga, yang lebih kecil dari rambut, lebih tajam dari pedang. Maka di situ di mahsyar itu nanti ada pembagian cahaya dari Allah, pembagian nur, agar manusia bisa melewati jembatan tersebut. Dari mana nur itu didapati? Dari sini, sabar duduk, mempelajari, memahami ayat-ayat Allah, karena ayat Allah ini nur, cahaya, yang nanti akan dibagikan di akhirat. Dan di dunia ini dengan cahaya itu Allah akan membimbing kita supaya menjadi hidup yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, sebagaimana firman-Nya, awaman kana maitan, apakah orang yang mati hatinya, wa ja'alna lahu nura, dan kami beri cahaya dia. Cahaya di situ adalah Al-Qur'an. Nah, wa ja'alna lahu nuran yamsi bihi finnas, supaya dia bisa berjalan di muka bumi ini, di kalangan manusia, bisa hidup di tengah-tengah manusia dengan kehidupan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah itu di dunia. Di samping juga membawa ketenangan hati, dihilangkan kotoran-kotoran hati dengan mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan maknanya, memahami maknanya. Nah, semoga Allah SWT benar-benar menerangi hati-hati kita dan memberikan nur kepada kita. Kan juga kita diajari untuk minta cahaya. Allahumma ij'al fi qalbi nuran, fi sam'i nuran, fi basari nuran, fi
fi lisani nuran, fi fawqi nuran, fi tahti nuran, fi yamini nuran, fi simali nuran, fi amami nuran, fi warai nuran. Allahumma ij'al fi nuran. Minta kepada Allah cahaya di dunia dan di akhiratnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.